Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali di kajian sore kali ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua ya para pendengar dan pemirsa diberikan syafaat oleh beliau dan pertolongan oleh beliau atas izin Allah besok di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau Habib Muhammad Diyauddin Al-Mutahhar. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Habib, sehat ya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Teman-teman sehat semua nih ya. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan ya kita semuanya para pendengar dan pemirsa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini mudah-mudahan yang lagi tidak enak badan semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kajian pada sore kali ini yaitu kitab Nasha'ihud Diniyah. Insyaallah tema pada kajian sore kali ini yaitu tentang kapan datangnya Lailatul Qadar. Masya Allah, ini tema yang mungkin semua manusia umat muslim yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan mengharapkan datangnya Lailatul Qadar. Namun kapan itu datangnya? Mungkin kita nanti akan bahas bersama ya. Apakah datangnya Lailatul Qadar itu pada tanggal-tanggal tertentu ataukah saat mulai dari pertama kali awal kita berpuasa sampai akhir itu ternyata datang terus Lailatul Qadar itu. Mungkin nanti akan diberikan penjelasan oleh narasumber kita, guru kita beliau Habib Diyauddin Al-Mutahhar. Dan bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya nanti seputar tema ya, bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau melalui kontaknya Radio Dais via teleponnya Radio Dais di 0246 746 352. Oke, langsung saja yuk kita simak kajian bersama dengan guru kita beliau Habib Diyauddin Al-Mutahhar. Waktu kami persilakan, monggo. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan kajian dari kitab Nasha'ihud Diniyah karangan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah. Kita masih membahas tentang puasa ya, atau lebih tepatnya Ramadan, bulan Ramadan. Di mana di pertemuan sebelumnya beliau sudah menjelaskan tentang sholat tarawih yang dilakukan setiap malam bulan Ramadan. Kemudian beliau juga mewanti-wanti jangan sampai karena merasa tarawih 20 rakaat kakean dulu cepat misalnya gitu. Beliau mewanti-wanti jangan sampai cepat tadi kemudian ya tidak memenuhi kriteria tumakninah dan lain sebagainya. Betul. Kemudian dari sisi bacaannya jangan sampai salah baca dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga menekankan bahwa diingat-ingat bahwa bulan Ramadan itu tidak hanya melakukan kebaikan tapi juga semaksimal mungkin menjauhi hal-hal yang buruk. Ya, karena ketika Allah Ta'ala menyatakan bahwa bulan Ramadan dilipat gandakan sebuah amal pahala, maka sebaliknya sebuah dosa atau maksiat pun juga bisa menjadi berlipat ganda. Waliyadzubillah. Maka hati-hati. Ya jangan kemudian cuma pikiran seperti Ramadan bahwa pahalanya double, sing maksiatnya ndak double, ndak terbalik gitu ya. Karena pahala di sebuah amal didobeli, maka maksiatmu juga bisa mendapatkan double. Sama-sama kuatnya. Sama-sama kuatnya. Maka kemudian beliau rahimahullah akan mulai membahas tentang kemuliaan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, atau lebih tepatnya beliau akan membahas nanti soal spesifik Lailatul Qadar, ya apa saja yang sebaiknya kita lakukan dan lain sebagainya. Di sini beliau rahimahullah menyatakan waqad warada annahu alaihi salatu wassalam kana yajtahidu fi ramadhana ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beristihad ya, bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan atau dalam beribadah bulan Ramadan yang tidak beliau lakukan di bulan lain. Ini yang kemudian diingat-ingat bahwa
di antara bentuk ya mengikuti Nabi adalah melebihkan kegiatan amal saat bulan Ramadan. Ya, itu di antara cara kita ngikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sebuah hadis lain lebih gampang lagi diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ajbadun nas, ya, orang yang paling loman, ya, paling dermawan, ya. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tapi kalau mau tahu puncak ya kedermawanan Kanjeng Nabi itu pasti di bulan Ramadan. Jadi beliau sudah ya sehari-hari sudah loman, tapi ketika bulan Ramadan itu lebih daripada loman. yang bulan-bulan lainnya loman ya. Maka kita juga begitu ya, di antara bentuk kita mengikuti Nabi Muhammad adalah ketika bulan Ramadan memperbanyak walaupun cuma sedikit ya dari amal-amal ibadah yang lebih daripada di bulan yang lain. Ya. Kemudian beliau menyatakan wa kana yajtahidu fil ashr awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairiha min Ramadan. Lebih spesifik lagi kata Imam Haddad, Nabi Muhammad ya lebih beristihad lagi, lebih berusaha keras lagi ketika sudah masuk 10 hari terakhir. Nah, ini yang kemudian dijadikan patokan oleh banyak ulama bahwa Lailatul Qadar itu adalah di 10 hari terakhir ini. Karena satu Nabi ya diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa idza dakhala al-ashr ya, kalau sudah sampai masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi itu disebutkan syadda mi'zarahu. Ya, mengikatkan tali pinggangnya, ya. Wa ayqadha ahlahu. Kemudian Nabi juga bukan cuma pribadi beliau tapi juga membangunkan keluarganya. Jadi istrinya, kemudian anaknya dibangunin semua untuk sama-sama beribadah. Kemudian juga disebutkan bahwa Nabi SAW spesifik di bulan Ramadan itu 10 hari terakhir itu i'tikaf di masjid. Bahkan disebutkan pernah beberapa kali, jadi enggak setiap hari ya, enggak setiap tahun ya, tapi pernah kejadian itu Nabi masuk ke masjid untuk i'tikaf di malam 21. Kemudian baru keluar untuk kembali ke rumahnya itu setelah hari Id. Ya, sehingga kemudian disebutkan bahwa berarti Nabi nginep di dalam masjid. Ya cuman kalau kita mungkin sekarang agak aneh kalau sampai nginep di dalam masjid ya, apalagi beberapa adat itu ada yang sampai bikin kemah di dalam masjid dan lain sebagainya. Itu mungkin sekarang agak aneh, tapi memang dulu pernah Nabi lakukan. Ya, Nabi dulu pernah melakukan hal semacam itu. Tapi sekali lagi para ulama menyebutkan ini tidak setiap tahun. Ya. Pernah disebutkan seperti itu. Qultu, ya kemudian beliau melanjutkan, qultu, saya berkata kata Imam Haddad, wa dzalika li fadlil ashr al-awakhir ala ghairiha min asy-syahr. Itu hal semacam itu, jadi Nabi beristihad di 10, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan karena ada keutamaan di 10 hari bulan Ramadan tadi. Wa qad amara alaihi salatu wasallam bil timasi lailatul qadri fiha. Kemudian Nabi juga sudah memerintahkan para sahabat untuk mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir tadi. Ya. Jadi selain Nabi melakukan secara pribadi, ya, fi'linya Nabi, tindakannya Nabi juga sudah menggambarkan bahwa 10 hari terakhir itu sebuah hal yang istimewa sampai Nabi i'tikaf dan lain sebagainya. Kemudian juga ketika sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana kapan Lailatul Qadar? Nabi menyatakan fal iltamisuha fil ashr awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Ya. Kemudian waqala ulama, ya, para ulama berkata rahimahumullah taala, wa hiya fil autari minha arja. Di malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir itu yang lebih diharapkan kemunculannya Lailatul Qadar. Ini memang ya sebuah permasalahan dalam agama kita yang saking banyaknya pendapat ya soal Lailatul Qadar ini. Karena setiap ulama punya pandangan masing-masing yang semuanya itu bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara global sudah hampir disepakati para ulama bahwa Lailatul Qadar itu pasti bulan Ramadan. Pasti. Itu sudah pasti, mutlak. Ya. Bulannya bulan Ramadan. Bulannya bulan Ramadan, bukan bulan lain. Ya, karena disebutkan salah seorang sahabat tuh kalau salah Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, dia pernah tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, Lailatul Qadar ini khusus untuk engkau, yang jika engkau wafat ini kemudian hilang, atau bertahan sampai akhir masa. Nabi di situ spesifik menjawab itu untuk umatku sampai akhir masa. Masya Allah. Sehingga di situ simpulkan oleh ulama berarti Lailatul Qadar tidak pernah punah, pasti ada setiap tahunnya. Ya. Terutama dan itu terjadi di bulan Ramadan. Kemudian muncul khilaf adalah soal kapan, ya. Kapan kepastiannya bulan Ramadan ini? Ya ada yang bilang ya kalau kita pakai ini ya berarti 10 hari terakhir. Ya 10 hari terakhir atau ganjilnya lebih
lebih diharapkan. Kemudian timbul masalah lagi, ganjil yang dari mana, sisi mana? Karena dalam sebuah hadis Nabi menyatakan fil ashril awakhir, di 10 hari terakhir. Di sebuah riwayat lain Nabi menyebutkan ya fi tasi'atin tabqa wa fi sabi'atin tabqa, di 7 hari tersisa. Terus para ulama apa? Sampai ada yang ngitung-ngitung, ini kalau dipikir-pikir Ramadan kalau misalnya cuma 29 hari. Berarti kalau kita anggap 10 hari terakhirnya itu dimulai dari tanggal 20. Ya, di tanggal 20 kemudian Nabi menyebutkan fitasi'atin tabqa. Nanti carilah Lailatul Qadar itu di 9 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti kan malam 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Maka di malam 21. Itu kalau bulannya 29. Tapi kalau bulannya 30, ya itu. berarti malam 22. Sehingga kemudian sekali lagi timbul banyak khilaf ulama, ada yang menyebutkan dari tanggal 21, 22, 23. Terus diglobalkan wis daripada milih-milih, wis pokoknya setiap 10 akhir bulan Ramadan ya hidupkan malam semaksimal mungkin. Ya. Karena kalau kita nelusuri pendapat para ulama itu khilafnya banyak banget. Banyak banget. Bahkan di Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah punya kitab khusus namanya Ithafu Ahlil Islam bi Khususiyatis Syiyam. Itu bagian terakhir itu beliau menyebutkan banyak riwayat hadis terkait dengan malam Lailatul Qadar. Itu beliau menyebutkan dari yang awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu semua ada. Semua ada, semua ada riwayatnya katanya. Cuman secara spesifik ya jumhur ulama menyebutkan bahwa paling tidak 10 hari terakhir bulan Ramadan itu yang paling sering terjadi bulan Lailatul Qadar. Dan kalau mau lebih spesifik lagi malam-malam ganjilnya. Ya itu yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jangan sampai bingung sakarepe dhewe ketika sampai di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu. Wabil jumlah ya kata globalnya begini. Fayam bagi lil mu'min al-fatin, maka seyogianya bagi seorang mukmin yang cerdas ayyakuna fi kulli lailatin min layali Ramadan, hendaknya dia ya setiap malam di malam-malam bulan Ramadan musta'id dan Lailatul Qadri. Dia sudah siap untuk menyongsong Lailatul Qadar. Wa mustayqidzan laha, berusaha untuk tidak ya terlelap ya, atau terlupakan bahwa dalam Ramadan ini ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Wa mudawiman 'alal amali shalih, ya. Kemudian juga senantiasa ya melakukan amal-amal soleh. Katanya Madat kalau bisa jangan cuma 10 hari terakhir tapi dari awal. Ya. Bahkan ada satu ulama saya lupa itu siapa yang nyebut. Ada satu makalah dari satu ulama beliau menyatakan bahwa tidak ada orang yang bisa meraih Lailatul Qadar kecuali sebelumnya atau bahkan setahun sebelumnya dia sudah istiqomah dalam ibadahnya. Ya. Maka jangan terus kita mengharap Ramadan tak anteni lah, gua tanggal 10 hari terakhir lah. Enggak. Minimal katanya Madat ini dari awal malam Ramadan ya kita ingatkan bahwa ini adalah bulan Ramadan, ada Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar itu nanti khilafnya ada banyak. Khilafnya ada, tapi paling enggak saya sudah siap semenjak di awal malam. Saya sudah bahasa kasar nyicil dari mulai malam pertama tadi DP. Ya, karena pahalanya luar biasa ya, sebagaimana di ya Al-Qur'an sebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu ya kemuliaannya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya sehingga diibaratkan oleh banyak ulama seandainya satu ibadah kita di malam itu pas kita nepaki malam itu diterima oleh Allah SWT, maka ibadah tadi nilainya itu sama seperti 1000 bulan ya sekitar 83 tahun lebih 4 bulan kalau salah. Ya, maka jangan sampai disia-siakan. Fa innal maqsuda, karena ya tujuan utama dari adanya Lailatul Qadar itu apa? Alladzi 'alaihi mu'awwal, yang menjadi standar kita adalah anta ti'alihi Lailatul Qadri wa huwa mustaghriqun bil amali shalih. Ya, ketika datang Lailatul Qadar, orang tadi ya sedang hanyut ya dengan amal soleh. Dzakiran lillahi ta'ala, kemudian juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sedang ingat sama Allah taala. Ghairu ghafilin, bukan yang saat itu sedang lalai, wala lahin atau lupa, wala sahin atau yang teralihkan dari Allah Subhanahu wa taala atau dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting.
Ini yang paling penting. Jadi jangan kemudian merasa bahwa wah ini berat nih dapat Lailatul Qadar ini harus ingat sama Allah terus. Enggak, pokoknya di malam itu Anda melakukan sebuah ketaatan, yang ketaatan tadi adalah bentuk amal soleh yang juga merupakan ya cara kita untuk ingat kepada Allah dan sedang tidak ghafil, tidak lalai, tidak teralihkan dan lain sebagainya, yaitu sudah masuk ibadah di malam Lailatul Qadar. Dan itu yang insya Allah akan dapat pahala sebagaimana Nabi SAW mengucapkan dalam sebuah hadis, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, orang yang beribadah di Lailatul Qadar dengan keimanan, dasar keimanan, wahtisaban, mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Ya. Itu yang kemudian kita harus pegang. Lalu muncul perbedaan pendapat soal berapa kadar yang harus kita hidupkan kalau mau kita ibadah Lailatul Qadar ini. Itu ada beberapa pendapat, tapi ini sebenarnya umum, bukan cuma Lailatul Qadar, tapi qiyamul lail pada umumnya. Para ulama menyebutkan bahwa orang itu disebut, ya sebagian ulama menyebut bahwa orang itu disebut dengan qiyamul lail, ya menghidupkan malam. Itu adalah ketika ya separuh lebih malam dia habiskan untuk ibadah. Apapun bentuk ibadahnya, mau sholat, mau baca Quran, mau zikir atau apa, pokoknya setengah malam, lebih dari setengah malam dihabiskan dengan ibadah, itu berarti orang itu sudah qiyamul lail. Sehingga misalnya kalau kita hitung-hitung, ya sekarang ini kan misalnya maghrib jam 5:30 misalnya, kemudian subuh jam 4, ya setelah jam 4 lah, anggap jam 4, itu kan berarti sekitar ada 10 jam setengah. Ya maka setengahnya berarti 5 jam 15 menit. Paling tidak orang disebut qiyamul lail, versi pendapat pertama adalah ketika orang menghabiskan malamnya 5 jam 15 menit lebih sedikit dengan ibadah. Ya, baik baca Quran, sholat, wiritan dan lain sebagainya. Iya. Itu pendapat pertama. Tapi kemudian ada pendapat kedua yang menyebutkan bahwa enggak, qiyamul lail termasuk qiyam Lailatul Qadar itu bisa didapatkan ketika ada seseorang yang sudah melakukan ibadah walaupun cuma sesaat. Misalnya dia cuma sholat 2 rakaat misalnya, ya sudah, berarti 2 rakaat tadi dia sudah dianggap sedang qiyamul lail. Ya. Ada lagi pendapat yang yang paling ringan lah, paling ringan disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i bahwa orang yang man shallal isya'a fi jamaah, orang yang sholat isya berjamaah, wa azama ala sholati subhi fi jamaah, kemudian dia bertekad untuk sholat subuh berjamaah, faqad akhadha hadzahu min qiyamil lail, maka dia sudah mengambil jatahnya dari qiyamul lail. Jadi dia dibuka dengan sholat isya berjamaah, ditutup dengan sholat subuh berjamaah. Walaupun tengah-tengahnya kemudian tidur dan sebagainya, itu sudah dianggap sudah melaksanakan qiyamul lail. Dalam konteks ini juga kita bisa praktekkan dalam Lailatul Qadar. Misalnya ada orang yang merasa, wah saya ini pas 10 hari terakhir pas saya mudik, saya repot di jalan, ya sudah, paling tidak ambil yang ringan tadi, ya sholat isya berjamaah, kemudian nanti sholat subuhnya juga berjamaah. Itu yang minimalnya disebut dengan qiyamul lail. Ya. Karena poinnya sekali lagi adalah ketika Lailatul Qadar itu terjadi, orang tadi melakukan sebuah ibadah yang di luar dari hal yang wajib. Ya, sekali lagi di luar dari hal yang wajib. Kemudian beliau melanjutkan, wasawa'un ba'da dzalika ra'a Lailatul Qadri aw lam yaraha. Baik saat dia datangnya Lailatul Qadar, kemudian dia melakukan ibadah, terus dia sadar atau tidak bahwa itu adalah Lailatul Qadar. Ya. Jadi itu memang ada perselisihan pendapat soal kalau ada orang ketika Lailatul Qadar dia beribadah, tapi dia tidak tahu bahwa itu malam Lailatul Qadar, apakah dia dapat pahala? Dulu sempat ada perdebatan, dia tidak dapat pahala, dia tidak ada niat untuk untuk qiyam Lailatul Qadar misalnya. Tapi versi Imam Ahmad dan juga jumhur ulama menyatakan tidak urusan. Pokoknya ketika Lailatul Qadar kok dia ibadah, ya walaupun dia tidak tahu bahwa itu adalah Lailatul Qadar, maka dia tetap dapat pahala Lailatul Qadar. Fa innal 'amila fiha bi ta'atillahi yakunu 'amaluhu fiha khairan min 'amali min alfi syahr. Alima biha aw lam ya'lam. Karena orang yang melakukan amal di malam itu, ya maka amal tadi nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, baik dia mengetahui hal itu ataupun tidak mengetahui hal tersebut. Artinya dia tahu bahwa itu tepat ataupun tidak. Wa inna ma qulna, katanya Imam Malik, kemudian beliau memberikan alasan, wa inna ma qulna yambaghi ayatanabbaha lilailatul qadri wa yasta'idda laha fi kulli lailatin min hadzal syahr. Adapun sebab kenapa kok saya menganjurkan orang untuk bersiap semenjak awal
Ramadan, ya. Karena kenapa? Likathrati ma waqa'a bainal ulama min al-khilaf fi ta'yiniha. Karena saking banyaknya khilaf di antara para ulama soal penentuan kapannya. Ya, sekali lagi ada banyak khilaf soal di kalangan para ulama dan semuanya punya dasar. Ya, semuanya punya dasar. Jadi bukan asal-asalan, bukan bukan ngarang, bukan apa enggak. Semuanya punya dasar. Katanya Madrid, karena saking banyaknya khilaf ini, maka katanya Madrid lebih afdol saya katakan bahwa semenjak awal Ramadan dia sudah bersiap-siap, dia sudah melakukan ibadah yang lebih daripada umumnya. Wa annaha ayyul lailatihi, Lailatul Qadar itu terjadi di malam keberapa? Hatta qala ba'dhum, sampai sebagian mereka menyebutkan innaha mubhamatun fi jami'i lailil syahr. Ya, Lailatul Qadar itu mubhamah, disembunyikan. Ya, di sepanjang malam-malam bulan Ramadan. Wa qala ba'dhum, sebagian lagi menyebutkan wa innaha muntaqilatun fi layalihi wa laysat lailatan bi ainiha. Sebagian lagi bahkan menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu pindah-pindah. Jadi kalau pendapat pertama disembunyikan tapi ajek tuh. Misalnya tanggal 23, ya sudah tanggal 23 terus, tapi tidak ada orang tahu. Tapi pendapat yang kedua menyebutkan enggak, ya bisa jadi tahun ini 23, bisa jadi tahun ini 25, tahun depannya 25, atau mungkin 24, atau mungkin 27, atau bahkan di pertengahan bulan Ramadan atau di awal bulan Ramadan, karena saking banyaknya khilaf tadi. Kemudian beliau menyebutkan qultu, ya, saya berkata wa ajiduni amilu ila hadzal qaul, saya mendapati diri saya lebih condong kepada pendapat ini yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang Allah Taala pindah-pindahkan setiap tahunnya. Ya, supaya apa? Itu nanti juga disebut dalam ilmu ushul hadis, ya al-jama', ya, jama' bainar riwayat, ya, mengumpulkan berbagai macam riwayat, diambil jalan tengah supaya banyak riwayat ini tidak terbuang. Karena dari riwayat menyebutkan di 10 hari terakhir, ada yang bilang di tanggal sekian, ya wis, kita ambil kesimpulan bahwa semua tadi adalah hal yang mungkin karena Lailatul Qadar memang malam yang berpindah-pindah tadi. Ya, oleh sebab itu katanya Madat, karena sebab ini dan juga saya condong kepada pendapat ini, lebih baik saya mempersiapkan diri dari mulai awal Ramadan sampai nanti penutupan akhir Ramadan. Dan kalau dipikir-pikir ini juga merupakan salah satu bentuk ihtiyat, ya, kehati-hatian para ulama tasawuf, ya, ketika mempertimbangkan hal yang kalau kita misalnya kita tidak berpendapat A, tapi paling tidak semuanya masih dapat, ya. Karena misalnya gini, kita kalau ada pendapat, ya, di 10 hari terakhir Ramadan aja Lailatul Qadar, maka akan ada kemungkinan orang-orang di 15 atau di 10 awal itu rada malas-malasan. Semangatnya kok tanggal 10 hari terakhir, ya, 20 ke atas. Ya. Padahal di awal, semenjak awal Ramadan, sebagaimana dalam sebuah hadis, Nabi sudah menyatakan bahwa walillahi fihi utaqa'u minan nar. Allah Taala setiap bulan Ramadan punya orang-orang yang Allah bebaskan dari neraka. Wa dzalika kullu lailah, itu setiap malam. Ya. Jadi kalau kita malas-malasan di awal Ramadan, ya, maka kita seakan-akan sedang menyepelekan atau melewatkan kesempatan yang luar biasa tadi, menjadi salah satu orang yang Allah bebaskan dari neraka. Karena terlalu fokus dengan tanggal 20 sekian nih pas Lailatul Qadarnya. Tapi kalau kita dari awal sudah menghati-hati, jangan-jangan Lailatul Qadar itu adalah malam yang disebutkan oleh Imam Haddad ini dari sebagian ulama yang pindah-pindah. Bisa jadi di awal, di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 15, tanggal 17 sampai hari akhir. Ya sudah, daripada saya kelewat semua, ya saya tetap semangat di semenjak Ramadan pertama. Toh misalnya saya saat tanggal 1 itu tidak dapat Lailatul Qadar, saya masih ada kemungkinan termasuk dari golongan yang Allah bebaskan dari api neraka. Ya. Jadi tidak ada yang rugi lah bahasanya gitu. Tidak ada yang rugi ketika orang, ya, ibadah bulan Ramadan walaupun kelewat misalnya, bukan pas Lailatul Qadar, itu tidak rugi. Ya, jadi jangan terus hitung-hitungan sampai Gusti Allah, wah, aku nak ibadah awal Ramadan kira entuk Lailatul Qadar percuma gitu, ya, gitu. Tidak juga, ya. Tidak ada yang rugi. Kemudian beliau menyebutkan wa ara annaha qad takunu fi ghairil ashril awakhir, katanya. Dan saya berpendapat bahwa terkadang bulan Ramadan Lailatul Qadar itu karena berpindah-pindah tadi kadang tidak terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, tapi di sebelumnya. Wa in kana wuqu'uha fiha huwal aktsar, walaupun terjadinya di 10 hari terakhir itu lebih banyak terjadi, lebih besar kemungkinannya. Wa alaihi jumhurul ulama, itu yang kemudian dipegang oleh jumhur ulama. A'ani, yang saya maksud adalah anna Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan, bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi sekali lagi bisa dibilang ini adalah salah satu
ikhtiar ya, pendapat pribadi Imam Haddad terkait dengan penentuan Lailatul Qadar ya. Jadi jumhur ulama menyebutkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian sebagian menyebutkan ya pokoknya di bulan Ramadan tapi tidak ada yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi nyebut enggak di bulan Ramadan tapi pindah-pindah. Yang pindah-pindah tadi yang kemudian dipegang sebagai pendapat pribadinya Imam Haddad rahimahullah taala. Wa yambagil iktsaru minas shadaqati wal muasa. Maka seyogianya saat ya mendapati Lailatul Qadar atau kemungkinan Lailatul Qadar, seseorang itu memperbanyak sedekah dan muasa, ya, kepedulian kepada sesama. Ya. Jadi ke tetangganya, ke sanak saudaranya dan lain sebagainya. Wa ta'ahudul fuqara wal masakin. Kemudian mencari ya para fuqara masakin untuk kemudian mereka bantu. Wa tafaqqudil aramil wal aitam fi hadzal syahri syarif. Kemudian juga sebisa mungkin ya mencari informasi, mencari kabar untuk kemudian dibantu ya para janda dan anak yatim di bulan yang mulia ini. Faqat warada, karena telah sampai sebuah riwayat kepada kita annahu kana alaihi salatu wasalam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah, ya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling loman sampai diibaratkan seperti ya angin yang ya menghembuskan angin yang luar biasa sampai menyapu semuanya ya. Wa annahu ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Nabi menjadi dermawan yang paling dermawan itu saat di bulan Ramadan ya. Itu terkait dengan ibadah yang dianjurkan ya kepada orang lain ya. Terus kalau misalnya ada orang tidak bisa seperti itu, dia tidak bisa sedekah, dia tidak bisa membantu anak yatim atau janda, dia tidak bisa membantu fakir miskin, bagaimana beliau Imam Haddad melanjutkan wayam bagil iksaru fihi min tilawatil Quran. Kalau tidak bisa yang seperti itu, maka seyogianya jangan sampai ya ketinggalan dari memperbanyak membaca Al-Quran. Wa mudarasatihi, dan juga mempelajari Al-Quran. Wa min al-i'tikaf fil masjid, kemudian juga i'tikaf di masjid-masjid ya. Wala siyama fil ashr awakhir, terutama di 10 malam terakhir, idz kana alaihi salatu wasallam ya'takifuha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seringnya i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini yang kemudian kalau kita pakai pendapat yang pertama itu di Lataiful Ma'arif itu disebutkan kalau ada orang kepengen mutlak dapat Lailatul Qadar, itu dianjurkan dari awal malam Ramadan, dari awal Ramadan dia punya amalan yang khusus ya daripada yang lain, dan itu dia lakukan istiqomah. Di misalnya dia dari awal Ramadan baca Quran 1 juz, terus diistiqomahkan sampai akhir Ramadan. Atau misalnya dia dari awal Ramadan sedekah misalnya, berapapun jumlahnya, terus dia istiqomahkan sampai akhir Ramadan. Terus misalnya dia misalnya lagi sholat witir lah misalnya. Dari awal Ramadan dia sholat witir 3 rakaat, dia istiqomahkan sampai akhir bulan Ramadan. Dengan itu di kitab Lataiful Ma'arif karangan Ibnu Rajab Hambali itu bisa dipastikan bahwa ketika dia istiqomah sebulan full tadi, maka pasti di salah satu malam itu dia mendapati malam Lailatul Qadar. Ya, jadi jangan kemudian sekali lagi jangan dianggap Lailatul Qadar itu harus abad gitu. Enggak, karena ketaatan apapun bentuknya pokoknya pas di malam itu maka akan mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 bulan yang sudah Allah janjikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu diingat. Soal Lailatul Qadar itu ada banyak khilaf, tapi yang jumhur ulama menyatakan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tapi ada juga yang berpendapat berpindah-pindah, bahkan kadang-kadang di awal ataupun di tengah bulan Ramadan. Itu yang kemudian dipegang oleh Imam Haddad untuk jangan sampai kita lalai ya semenjak awal bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih Habib atas penjelasannya berkaitan dengan tema pada sore kali ini, sangat luar biasa sekali penjelasannya. Oke, baik kaum muslimin, pendengar dan pemirsa, sekali lagi yang ingin bertanya ya bisa melalui WhatsApp Nyarori Dais di 0821 3367000 atau langsung saja ya telepon di 0246746352. Oke, Habib, sambil menunggu pertanyaan dari saudara kita pendengar dan pemirsa, ini kita bincang-bincang untuk mengawali pertanyaan pada sore kali ini. Melihat kata Lailatul Qadar itu adem di hati, Beb. Adem. Cuman yang menjadi masalah atau bukan masalah, yang menjadi pertanyaan itu adalah sebenarnya mungkin orang awam sih tidak tahu sebenarnya Lailatul Qadar itu apa sih? Apakah sebuah
benda ataukah sebuah ya malaikat yang turun ataukah memang Allah pada waktu itu meleburkan semua dosa-dosa terhadap orang yang menggiatkan malam Lailatul Qadar, atau seperti apa itu Lailatul Qadar itu? Ya, jadi ketika membahas Lailatul Qadar, para ulama ada khilaf soal apa itu makna dari qadar Ya. itu. Karena kalau Lailah kan malam ya. Iya, betul. Ada dua pendapat yang paling masyhur. Yang pertama menyebutkan bahwa qadar itu adalah kadar sesuatu. Nah, itu disebut, loh kok berarti kan terjemahannya Lailatul Qadar berarti menjadi malam kadar, malam sesuatu itu ada nilainya, ada kadarnya. Disebut ya memang karena sesuatu yang kita nggak tahu kadarnya sebesar apa, maka kemudian kita simpulkan ya pokoknya malam ini punya kadar keistimewaan yang kita nggak tahu batasnya. Jadi disebut dengan Lailatul Qadar. Itu pendapat pertama. Qadar artinya apa? Kadar atau tingkatan yang kita nggak tahu sebesar apa. Pendapat kedua ini bukan bahwa qadar itu adalah takdir. Ya, karena ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa di malam itulah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para malaikat petugas ya misalnya soal bagi rezeki segala macam, pokoknya bertugas di alam dunia ini dikumpulkan untuk kemudian diberikan tugas kalau bahasa kita mungkin lebih mendekatkan pemahaman SK. Selama setahun ini tugasmu seperti ini. Itu disebutkan terjadi di malam Lailatul Qadar. Jadi ada dua pendapat soal kenapa kok dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian soal apa itu, bagaimana bentuk Lailatul Qadar, di surat Al-Qadar sudah dijelaskan ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di Lailatul Qadar itu malaikat dan juga ruh, termasuk malaikat Jibril turun dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian disimpulkan bahwa ketika malaikat turun itu merupakan salah satu simbol dari turunnya rahmat. Salah satu simbol dari turunnya rahmat. Sehingga disimpulkan dari situ berarti Lailatul Qadar ya adalah momen di mana Allah Ta'ala menurunkan berbagai macam rahmatnya ya ke alam dunia ini. Nah, tinggal seorang muslim ya bagaimana meraih rahmat tadi yang khusus disebutkan oleh Allah Ta'ala hanya turun di malam Lailatul Qadar. Itu yang disebut dengan bahasanya bentuknya bagaimana. Wujudnya bagaimana. Jadi wujudnya adalah ya rahmat tadi lah, rahmat tadi yang Allah Ta'ala limpahkan oleh bagi seorang muslim khusus hanya di malam itu. Masyaallah. Nah, di akhir ayat kan Allah menyebutkan hatta matla'il fajr, hanya sampai terbitnya fajar. Jadi spesifik di malam itu aja. Allah a'lam bishawab. Oke, berkaitan dengan rahmat yang Allah berikan kepada orang yang mendirikan atau menggiatkan malam Lailatul Qadar. Kadang gini, Habib, sambil menunggu lagi nih, belum ada yang bertanya. Iktikaf di masjid. Apakah itu sebuah dasar ataukah itu hanya kaul ulama? Karena pada dasarnya iktikaf itu adalah berdiam diri di suatu tempat ibadah. Nah, kalau semisal mereka, mohon maaf saudara kita yang tidak bisa melaksanakan iktikaf di masjid, bolehkah saudara kita yang seperti itu beriktikaf di rumah atau di masjid kecil atau disebut sebagai musola atau gimana itu? Jadi kita harus kembali dulu ke pemahaman awal masjid. Karena semua teks yang terkait dengan i'tikaf itu semuanya menyebutkan dengan masjid. Ya, artinya i'tikaf sebagai ibadah ya. Karena kalau i'tikaf sebagai hal lain itu urusan lain, tapi yang i'tikaf yang dihitung sebagai ibadah itu disebutkan semuanya di masjid. Nah, kita kembali dulu soal masjid. Masjid itu para ulama menyebutkan bahwa masjid adalah buq'atun ya, sebuah wilayah atau area tempat yang diwakafkan sebagai masjid. Sehingga dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa misalnya kita punya tanah ya 3x4 meter misalnya. Terus kita niatkan bahwa tanah 3x4 meter ini saya wakafkan sebagai masjid. Maka walaupun tidak ada bangunan di situ ya, itu sudah dihukumi sebagai masjid. Oke. Tapi
wakaf baru konsekuen. Betul. Jangan wakaf kemudian terus dia apa? Wis bapaknya wakaf, anaknya ribut malah karena tahu bapak wis wakaf. Tidak begitu. Wakaf baru konsekuen ya karena wakaf itu ya pemberian kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang ini sudah seakan sudah jadi miliknya Allah taala. Itu di TV-TV kalau itu. Yang kemudian dari situ ya berarti bagi orang yang mau i'tikaf sebagai sebuah ibadah maka harus di masjid. Ya sekali lagi kembali ke pemahaman masjid tadi ya. Iya betul. Sebuah betul. tempat yang diwakafkan sebagai masjid. Lah, masalahnya adalah gini, di Indonesia ini ada banyak kasus yang saya tahu ya, yang saya tahu. Ada beberapa kayak musola atau apapun sebenarnya yang bangun dia niatnya wakaf sebagai masjid. Iya. Cuma karena ini bukan belum bisa masih terlalu kecil, enggak bisa buat sholat Jumat dan lain sebagainya, hanya cuma sebatas disebut dengan musola. Tapi kalau memang dari awal sudah niatnya adalah wakaf sebagai masjid, ya tetap dihukumi sebagai masjid. Karena dulu musola itu orang di rumahnya punya tempat khusus untuk sholat, itu namanya musola. Betul. Sementara kalau di Indonesia banyak kan musola yang di kampung, di tengah jalan dan sebagainya. Itu nanti dicek aja ini musola ini pas dibangun niatnya yang bangun bagaimana. Kalau niatnya sebagai wakaf untuk masjid, ya sudah jadi masjid. Tapi kalau dia niatnya wakafnya masjid, tapi kemudian karena dianggap kurang gede nih masjid, dikecilkan lagi namanya jadi musola, ya tetap dihukumi sebagai masjid. Allah alam. Baik, Beb, ini menarik sekali, Beb. Mungkin agar masyarakat awam yang mungkin belum tahu tentang sebenarnya bahwa musola itu memang penyebutan pada diri manusia sendiri. Karena pada dasarnya mohon maaf melihat kitab dari kitab Bulughul Maram itu bahwa itu tidak ada musola, adanya itu masjid. Ya mungkin ya. Masjid. Dan masjid itu masjid yang kecil sama masjid yang besar. Masjid yang kecil itu ya musola itu. Ya. Sedangkan masjid yang besar adalah masjid yang bisa digunakan untuk melaksanakan mendirikan sholat Jumat. Lah itu makanya berarti kalau logikanya kalau i'tikaf itu berada di masjid, maka boleh saja orang itu beriktikaf di masjid kecil atau musola itu selama tadi. Memang itu tempat yang untuk wakaf ya. Iya. Dan karena pada dasarnya untuk digunakan, iya betul. Jadi kaum muslimin ya, kita ada pengetahuan baru ini ya. Mudah-mudahan jangan belum tahu kayaknya. Betul ya. Mudah-mudahan kita ya walaupun kita tidak bisa melaksanakan iktikaf di masjid besar, pas ada nama masjid kecil yang itu juga disebutkan di dalam ya iktikaf di masjid itu. Maka dulu salah di ada kitab apa itu pernah baca itu soal iktikaf, bahkan sampai beberapa ulama melarang iktikaf kecuali di masjid jami waktu itu. Di masjid jami ada itu kaul ulama atau sebuah hadis. Di pendapat mana itu Pak? Pokoknya ada salah satu di kitab Madzhab Syafi'i. Saya lupa judulnya. Tapi itu spesifik nyebut ya enggak boleh iktikaf kecuali di masjid jami. Jadi kalau kita pakai masjid jami, iya. Karena masjid jami kan satu kelurahan paling cuma satu kan. Iya, betul. Tapi kalau umum, masjid pada umum ya pokoknya tanah tadi diwakafkan sebagai masjid ya sudah, itu bisa dipakai untuk i'tikaf. Baik. Jadi boleh saja ya kaum muslimin kita beriktikaf di masjid yang mungkin masjid itu belum bisa digunakan untuk melaksanakan. Mungkin kita perlu ganti namanya jadi masjid mini mungkin gitu ya. Mungkin ya. Karena memang setelah kita kajian kemarin kita Bulughul Maram itu memang tidak ada kata-kata musola. Yang menyebutkan kata musola itu ya kita sendiri sebenarnya tempat ibadah. Tapi kalau di luar sudah itu berdiri sendiri, itu masjid kecil namanya. Oke, Beb, terima kasih. Baik, sambil menunggu lagi nih. Kayaknya ya sudah. Oke, Beb, belum ada. Oke, kita lanjut lagi. Biasanya kita nunggu ini dari telepon ini. Mudah-mudahan mendengarkan ini. Karena ini penting sekali, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Kadang kita berpikir Lailatul Qadar itu ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu munculnya pada jam-jam tertentu. Bukan hari atau pada jam-jam tertentu. Paham maksudnya. Artinya kalau malam 27 ya sekitar jam ini sampai jam ini gitu. Apakah itu, mohon maaf, apakah itu memang ada dasarnya atau dalilnya memang ya itu gitu.
bukan satu hari penuh itu, tapi ada jam-jam tertentu lah. Kita kan mohon maaf tidak tahu. Kalau seperti itu pada waktu itu saya enak-enaknya pulas tidur gitu loh. Nah itu gimana? Ya, memang prinsipnya ketika disebut dengan apapun istilah kita disebut dengan lail, ya lailah atau lail, berarti mutlak umum malam secara utuh. Penuh secara utuh. Penuh. Jadi, malam itu kan pokoknya dalam konteks fikih ya, malam itu dimulai semenjak terbenamnya matahari, itu maghrib, ya sampai terbitnya fajar waktu subuh. Itu jadi dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar itu semua disebut dengan malam. Kemudian kalau ditanya apakah Lailatul Qadar itu bahasanya hanya di jam tertentu? Iya. Ya kalau Allah Ta'ala di Al-Qadar sudah nyebut ya tanazzalul malaikatu warruhu fiha, di malam Lailatul Qadar. Ya fiha, hanya kan kembalinya ke malam. Lailah itu tadi, malam tadi. Berarti mutlak dari awal sampai akhir. Maka kalau ditanya apakah mungkin ada kayak semacam puncaknya? Ada puncaknya ya, maka kita akan kembali lagi ke konsep utama di akhir sepertiga akhir malam. Yaitu puncaknya. Jadi kalau tanya puncaknya Lailatul Qadar yang di saat bagaimana ya sepertiga akhir. Karena sepertiga akhir itu selain itu pas malam Lailatul Qadar jumlah rahmat yang turun luar biasa. Sepertiga akhir memang di waktu yang normal pun juga Allah Taala juga menurunkan rahmat di situ. Ya. Sebagaimana disebutkan di sebuah hadis itu bahkan di setengah sepertiga malam terakhir itu ada malaikat yang berghiyal khairi aqbil, orang yang kepengen kebaikan ayo madhep. Ya baghiya syarri aqsir, yang kepengen keburukan mandek kok. Ya, berhenti, jangan lanjutkan. Jadi kalau puncaknya ada, tapi kalau kemudian hanya spesifik Lailatul Qadar cuman di jam sepertiga malam toh, sebelumnya enggak ada. Setahu saya kok belum pernah dengar pendapat semacam itu. Ya, wallahu alam ya, wallahu alam. Ya. Oke, baik Bib. Sambil menunggu dari beberapa pertanyaan pendengar dan pemirsa, kita kayaknya break sejenak ini. Baik, kita akan break sejenak setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada.
Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul serta pemirsa MAJT TV dan TV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di kajian sore kali ini. Saya Faiz bersama dengan guru kita, beliau Habib Muhammad Yauddin Al-Mutahhar. Oke Beb, kita teruskan lagi bincang-bincang kita kajian sore kali ini. Tadi menarik, ada pembebasan dari api neraka. Oke. Apakah pembebasan itu dari orang yang meninggal, bagi orang yang meninggal, ataukah diperuntukkan untuk orang yang masih hidup karena mungkin memiliki banyak dosa atau kesalahan? Ya, kalau dari riwayatnya yang memang di situ Nabi sedang menjelaskan tentang pahala-pahala yang melakukan sesuatu di bulan Ramadan. Jadi itu menandakan juga bahwa pembebasan dari neraka itu didapatkan oleh orang yang melakukan hal-hal tertentu di bulan Ramadan. Jadi orang yang masih hidup lah. Orang masih hidup. Karena itu yang kemudian diikhtiari bahasa kita ya, dengan ibadah tertentu, puasa Ramadan, kemudian qiyamnya dan sebagainya. Terus ditutup oleh Nabi dengan statement bahwa ya setiap malam bulan Ramadan itu Allah Ta'ala punya utaqa, ya orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Ya kita fahamnya langsung berarti ya orang-orang yang melakukan ini kan misalnya. Ya kalau kalau orang-orang tidak melakukan ini ya berarti tidak masuk di golongan yang disebut dengan utaqa minan nar tadi. Kemudian yang menarik di riwayat lain disebutkan, bahkan di riwayat lain Nabi spesifik nyebut ya jumlah yang Allah bebaskan setiap malam Ramadan itu situna alwan, 60.000 orang. Iya. Ya, jadi kalau riwayat pertama cuma nyebut Allah Ta'ala punya utaqa, orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Tapi di riwayat lain disebutkan spesifik 60.000 orang per hari. Terus di akhir Ramadan Allah Ta'ala bebaskan sejumlah yang sudah Allah bebaskan sepanjang malam Ramadan sebelumnya. Jadi kalau per hari misalnya 60.000 dari sampai di tanggal 30 lah gitu lah. Iya. Maka di malam 30 Allah Ta'ala membebaskan sejumlah dari tanggal 6.000 kali 29 malam. Ya, hitung dewe lah berapa itu jumlah yang banyak. Okay. Maka tadi yang saya bilang bahwa tidak ada orang yang rugi walaupun misalnya kelewatan Lailatul Qadar. Tapi ya sekali lagi kalau bisa ya diambil semua. Ya dari awal Ramadan kita ibadah, kalau tidak dapat Lailatul Qadar ya dapat paling tidak ya pembebasan dari neraka. Lebih afdal lagi, lebih istimewa lagi kalau keduanya bisa kita rangkuh. Oke. Menarik lagi. Ketika 60.000 itu salah satu riwayat, 60.000 itu dibebaskan dari api neraka. Kriteria mungkin kan jumlahnya orang yang melakukan kebaikan ibadah atau amal ibadah di bulan suci Ramadan itu kan banyak sekali. Lah kriteria 60 itu yang kriteria seperti apa? Ya aku masalahnya lupa teks hadisnya. Oh gitu ya. Oke. Minggu depan kita siap kita bedah lagi minggu depan. Oke, siap. Itu disebutkan di sebuah kitab yang bahas tentang fadhil amal. Oke, besok kita bahas lagi. Majrobe disebut itu. Masya Allah. Oke. Beb, ini ada yang bertanya nih dari pendengar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farihin, hampir saya dengan Faizin. Faizin. Iya. Saya dari Genuk. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Beb. Monggo. Bagaimana tanda-tanda atau cara-cara orang yang berjumpa dengan malam Lailatul Qadar? Terima kasih. Konsepnya sih sama seperti amal-amal yang lain. Jadi ketika sebuah amal tuh salah satu tanda ya. Ini bukan mutlak ya. Salah satu tanda diterimanya sebuah amal adalah ketika orang tadi menjadi lebih baik. Kemudian ketika orang tadi semakin banyak melakukan kebaikan. Itu semua umum, itu bukan cuma Lailatul Qadar. Orang yang berangkat pulang dari haji juga begitu. Ya lebih baik, maka itu salah satu tanda bahwa amalnya diterima. Atau setelah melakukan ibadah tertentu kemudian kok narik dia untuk melakukan ibadah lain, itu juga salah satu tanda ibadah diterima. Biasanya yang dibahas terkait dengan Lailatul Qadar itu adalah pertanda malamnya. Ya. Tanda-tandanya. Tanda-tandanya yaitu ada beberapa riwayat yang menyebutkan di antaranya di pagi harinya itu sinar matahari di pagi hari yang biasanya di jam tertentu sudah terlihat terang banget, itu di pagi itu kurang begitu terang. Jadi kayak
kayak semacam apa? Ada apa ya kok kita nyebut Pokoknya ya, semacam selaput atau kabut yang harusnya ini misalnya kayak sekarang jam 6 kan sudah terang banget ya. Jadi mungkin pas apa di pagi hari setelah Lailatul Qadar itu jam 6 itu yang harusnya sudah terang itu agak semu-semu apa? Gelap-gelap gimana? Iya. Bukan gelap tapi kayak kurang cahayanya kurang lah. Itu tanda yang pertama. Di riwayatnya disebutkan tanda yang kedua adalah malam itu Lailatul Qadar itu malam yang saat itu kita rasakan tenang. Jadi anginnya pun tidak keras, terus apa kebisingan juga tidak terasa dan lain sebagainya. Itu beberapa tanda-tanda. Jadi tidak mutlak tapi beberapa tandanya di semacam itu. Bahkan di tausiahnya Syekh Nawawi Banten sampai sebutkan di Lailatul Qadar itu kalau didengarkan itu tidak mungkin ada hewan-hewan yang bersuara. Ya, betul. Apapun hewannya tidak akan bersuara. Saking tenangnya malam itu. Iya. Allah alam itu biasanya yang dibahas itu tanda-tanda malamnya, bukan soal tanda-tanda bagaimana orang ketika mendapatkan tadi. Kalau mendapatkan Lailatul Qadar ya prinsipnya sama, sama dengan amal-amal yang lain. Di antara tandanya adalah mendapatkan menjadi orang lebih baik, kemudian mengarahkan kepada ibadah lain, itu mutlak salah satu tanda dari diterimanya sebuah amalan tadi. Allah alam so. Mungkin kalau dulu itu saya pernah ikut belajar di sebuah pondok pesantren, bahwa kitabnya lupa saya ada menerangkan bahwa tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu tidak ada angin. Ya. Anginnya itu bukan tidak ada angin, anginnya berhenti. Ya artinya kayak tenang lah, tenang. Bukan yang berhembus kencang atau apa enggak. Iya, suara kodok, suara mohon maaf jangkrik serangga itu. Itu enggak usah ditausiah itu. Iya. Tausiah Syekh Nawawi Banten. Itu sama sekali hawanya itu memang di situ ya tidak dingin, tidak sumuk. Betul. Dilihat itu ya memang enak gitu loh bagi mereka yang menyaksikan. Dan beberapa kali sempat ngalami itu. Cuman ya husnuzon aja. Mudah-mudahan itulah termasuk Lailatul Qadar lah ya. Oke. Jadi pendengar dan pemirsa, ketika malam Lailatul Qadar yuk kita keluar ya. Ngecek ya. Ya kemudian satu ulama berpendapat di antara anjuran itu juga disebut tausiah itu anjuran bagi orang yang tahu bahwa itu adalah Lailatul Qadar untuk tidak ngomong orang lain. Gitu. Ya. Terus kalau tanya, lo kenapa begitu? Iya, saya ingat guru saya sempat bilang itu, ya di antara kesunahannya, di antara anjuran tadi, supaya ketika kalau kita cerita kepada orang, kok delalah orang tadi pas malam itu tidak bisa ibadah, dia akan kecewa luar biasa. Maka lebih baik disimpan, katem, disembunyikan. Ya, pokoknya aku ibadah sih kayak aku. Iya. Karena duluan sempat geger juga kan, ada beberapa broadcast zaman masih broadcast kan, ini Lailatul Qadar. Terus akhirnya orang ribut sendiri dengan itu selain itu. Tapi afdalnya dianjurkan ketika orang mengetahui dengan pasti ya. Enggak cuma tanda-tanda, semua orang pasti punya tanda-tanda. Kalau dia mengetahui dengan pasti dengan semua pertanda yang dia yakini tadi, terus dia yakin bahwa ini adalah Lailatul Qadar, seyogyanya disimpan. Disimpan, jangan diceritakan. Karena nanti orang bakal ribut dengan sendirinya. Betul. Atau bisa jadi ketika kita ceritakan kepada orang, delalah pas kita cerita kepada orang tadi malam itu pas tidak bisa ibadah yang sebagaimana mestinya, malah dia nyesal dan sebagainya. Jadi lebih baik disimpan. Dan bahkan itu bisa jadi malah menjadi istilahnya? Ya kemunculannya ujub, pertikaian. Pertikaian dan juga nanti dari hati juga, ketika tahu ada temannya, supaya rugi wingi rak salat rak iki, dalam mau bengi Lailatul Qadar loh, orang sakit hati dan lain sebagainya. Jadi lebih baik disimpan. Betul. Orang tadi mengatakan kamu kaki kanannya Allah ya. Ordal. Oke, baik Habib. Mungkin ini satu pertanyaan lagi, Habib. Alhamdulillah tadi sudah ada pendengar yang bertanya tadi. Nah, ini kembali lagi pertanyaan berkaitan dengan mungkin karena Lailatul Qadar kalau dari bahasa tadi sebutkan adalah rahmat Allah, maka mungkin ini buat acuan bagi para pendengar dan pemirsa yang mungkin belum memiliki amal yang baik atau belum memiliki perbuatan amal baiknya banyak. Ini kesempatan ini. Jadi karena apa? Karena rahmat Allah. Baik itu dia tidak pernah melakukan ibadah. Mohon maaf, ibadahnya kan seperti itu, Beb. Jadi rahmat Allah itu diberikan kepada siapapun yang Allah mau kan gitu.
yu'til fadla kaifa yasha. Allah Iya. Ta'ala itu memberikan rahmatnya semaunya Allah. Iya. Semaunya Allah. Ya, makanya jangan kita ya, mohon maaf, jangan sampai kita berputus asa. Wong aku saja ibadah saya nggak seperti teman saya itu, masya Allah, sholat nggak pernah berhenti, misalnya. Ya. Mungkin saya tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar, tidak seperti itu. Ya, karena itu rahmat Allah. Oke, Dan baik, Beb. mutlak Semua. umatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau Iya. kita masih yakin kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita masih berkesempatan dapat. Oke. Kok ini masih ada umatnya Nabi Muhammad? Oke, Beb. Ini pertanyaan menarik lagi nih. Satu kali aja, Beb. Ya, Oke. boleh. Berarti umat sebelum Nabi Muhammad itu belum ada malam Lailatul Qadar. Memang belum ada. Masya Di antara Allah. salah satu kesamaan itu sering disebutkan di banyak kitab tafsir terkait dengan sababul wurud surat Al-Qadar itu. Jadi sababul wurudnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sababun nuzul sebab turunnya. Itu Asbabun nuzul ya. Nabi pernah cerita kepada sahabat-sahabat beliau tentang satu orang dari bangsa Israel pada masa itu, dari orang-orang Yahudi pada masa itu, yang disebutkan beribadah sebanyak 1000 bulan. Masya Allah. Berjihad sebanyak 1000 bulan. Terus pokoknya serba 1000 Iya, lah. serba 1000 betul. Kemudian beberapa sahabat tuh ada yang tanya, Rasulullah, kami kayaknya kalau mau ngejar mereka tidak Nggak sanggup bisa. ini. Iya, betul. Karena 1000 bulan tuh kalau dihitung ya 83 tahun lebih 4 bulan itu tadi. Sementara umur sahabat orang di era Nabi itu rata-rata ya 60, 70, 80, mentok lah 80 sudah. Iya. Terus bagaimana kami bisa dapat pahala seperti itu? Iya, Nabi tidak bisa jawab. Kemudian disebutkan turunlah ayat Ayat surat Al-Qadar itu yang Iya, menjelaskan bahwa ketika orang mendapatkan Lailatul Qadar, dia seakan-akan sudah beribadah selama 1000 bulan yang sebagaimana cita-citanya Nabi tentang sosok salah seorang dari Bani Israel tadi. Itu di antara asbabun nuzulnya, sebab turunnya Lailatul Qadar. Jadi ini juga bukti bahwa Lailatul Qadar khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allahumma wasallam. shalli wa barik alaihi. Masya Allah Allah. Begitu sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya, sehingga mohon maaf jika kalau kita tidak melaksanakan sunnah-sunnah Rasul atau perintah-perintah Allah dan Rasul, mungkin ya kita bukan termasuk golongan umat beliau, dan sangat-sangat disayangkan. Oke, baik kaum muslimin, pendengar dan pemirsa, karena kita sudah di penghujung waktu dan waktu tidak bisa diputar lagi ya. Di pause pun tidak bisa ya. Di pause tidak bisa, makanya ya mau nggak mau kita harus selesai Beb di kajian sore kali ini. Insya Allah minggu depan kita akan berjumpa kembali. Oke Beb, agar kajian sore kali menjadi kajian yang berkah, tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, minta doanya Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutr untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla shar. Rabbana aslih lana kulla shu'un wa aqirra bir ridha minkal 'uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda kaum muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.